Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam acara ini. Kita akan melanjutkan acara kita, namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa jadwal beduk atau waktu maghrib kita pada hari ini pukul 18:02 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah pada puasa yang ke-14 ini insya Allah. Baiklah Ustaz, sebelum kita lanjutkan di studio hadir generasi milenial kita Ustaz. Yang tadi Ustaz sempat menyinggung ada kegiatan, ada apa-apa ya, yang mungkin beliau juga mereka juga melaksanakan kegiatan. Bagian daripada Rahman dan Rahimnya insya Allah. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik kita. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti yang tema kita hari ini. Dalam arti berbagi kan memang kita sesama muslim memang dianjurkan untuk terus berbagi dan saling tolong menolong tentunya. Tetapi di sini saya ingin pertanyakan, apakah boleh nih kita berbagi di bulan puasa ini kepada orang non muslim, dalam tanda kutip non muslim? Mungkin itu saja, dan apa hukumnya gitu berbagi dengan orang non muslim itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat baik nih Ustaz ya. Ustaz kita tunda dulu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh baik. Terputus Ustaz, mungkin langsung dijawab pertanyaan. Ya, terima kasih kepada saudara Eva tadi ya. Sebuah pertanyaan yang memang benar-benar sering terjadi di tengah masyarakat. Ini pertanyaan masyarakat milenial betul ini. Ya, mereka sudah berbaur dengan semuanya. Bulan Ramadan memang membuat kita akhirnya mau berbagi. Bagaimana kalau kita berbagi pada saat yang bersamaan, kita berbagi, boleh tidak kita berbagi kepada orang non muslim? Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan itu berbagi kepada semua makhluk di muka bumi ini. Artinya apa? Siapapun ya, apakah dia muslim atau non Islam, baik kepada bicara manusia sesama manusia, hatta terhadap hewan pun kita berbagi. Artinya apa? Dengan berbagi ini paling tidak itu merupakan misi dakwah kita, bahwa Islam hakikatnya adalah agama yang memberikan keselamatan. Salah satu di antaranya Islam memberikan keberkahan dengan cara berbagi di bulan Ramadan. Dengan berbagi kita di bulan Ramadan ini paling tidak ya memotivasi dan menginspirasi bagi yang lain untuk juga mengikuti langkah-langkah kita Ustaz. Jadi silakan mereka berbagi dan tidak pandang apakah mereka beragama Islam atau non-Islam. Mari kita berikan apa yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena dengan berbagi tersebut, pertama itu membuat apa yang kita bagi tersebut menjadi berkah, dan pada saat kita memberikan itu bisa memberikan keselamatan dan kehormatan bagi orang yang diberi tersebut. Sudah terjawab adik ya. Jadi bahwa Islam tadi disampaikan beliau bahwa ini satu bentuk konkret bahwa Islam rahmatan. Baik, ini Ustaz ada yang bertanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, dari siapa Pak dan di mana? Bapak, silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, aku mau nanya. Ya. Jadi begini, katanya sembahyang, ini kan bulan puasa. Jadi sembahyang tahajud katanya enggak boleh, kata orang kalau bulan puasa, cukup tarawih. Bagaimana Pak? Iya. Minta penjelasannya. Oh iya. Sudah? Ibu Opi, cukup? Baik. Cukup ya. Iya.
Baik, terima kasih pada Ibu Opi di Banyuasin ya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan keberkahan ilmu untuk kita bersama. Ini Ustaz, ada yang mengatakan seperti itu, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Ibu Opi di Banyuasin. Tahajud, sholat tahajud itu salah satu dari sekian banyak sholat malam. Jadi banyak sholat malam. Ya, ada namanya sholat witir, ada namanya sholat tarawih, dan ada namanya sholat tahajud. Nah, kalau ada yang berkata bahwa kalau sudah sholat tarawih, tidak perlu lagi kita sholat tahajud. Tidak ada. Dalil itu tidak ada, artinya barangkali mereka bukan salah memahami, barangkali mereka miskomunikasi Ustaz. Bisa jadi ya zaman sekarang ini kan zaman milenial sekarang ini banyak sekali media sosial. Ternyata kalau kita lihat di media sosial itu sudah dipotong-potong. Oleh karena itu ini barangkali informasinya, berita informasinya ada yang terpotong-potong. Oleh karena itu Bu Opi tidak ada yang menyatakan bahwa kalau sudah sholat tarawih itu tidak perlu lagi kita sholat tahajud. Masih silahkan kalau Ibu Opi bisa dan ada waktunya laksanakan sholat tahajud, dan jangan lupa Bu Opi ya itu tadi berbagi dalam doa. Jadi doanya itu jangan untuk diri sendiri Pak Ustadz. Doakan. Salah satu diantaranya saya sering bilang dengan kondisi sekarang ini, mari sama-sama kita berdoa pada saat kita mendapat waktu ijabah. Kita berdoa. Apa? Salah satu diantaranya kita berkenan meminta kepada Allah untuk mengangkat balak musibah pandemi COVID-19 ini Ustaz. Sudah satu tahun lebih kan kita merasakannya, dan susah, sangat-sangat susah kita dengan kondisi ini. Oleh karena itu jika Ibu Opi dan pemirsa sekalian itu bertemu dengan waktu ijabah, anak-anak juga kalau bertemu dengan waktu ijabah, ya silakan berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, angkat pandemi COVID-19 ini dari negara dan kampung yang kami cintai. Insya Allah kalau Ustadz, kalau satu malam itu ada 100 orang yang berdoa, satu saja, jangankan dua, satu saja yang diijabah Allah, qabul. Insya Allah tidak susah-susah lagi kita Ustadz. Ini berbagi dalam doa. Masya Allah, jadi bukan hanya berbagi dalam materi, bahkan berbagi di dalam doa. Benar. Baik, jadi Ibu Epi dan semuanya silakan malah dijadikan momentum Ramadan untuk makin mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak qiyamul lail Ustaz ya. Iya. Tadi kembali Ustaz, apa yang tadi ditanya oleh adik kita, termasuk yang Ustaz sampaikan bahwa berbagi kepada siapapun, bahkan kepada makhluk apapun Ustaz. Jadi menunjukkan ini sifat rahmannya. Nah, ini Ustaz, ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ini dari ya, silakan Bapak. Kalau jika berbagi, tapi mungkin tidak ibadat kan. Tidak ibadat kan suka beca, preman, berbagi sedekah. Banyaknya lah tiap hari Jumat lah yang bagi nasi aku. Iya. Itu mana hukumnya? Hukumnya? Ya. Baik. Ini dari Pak Kamil Ustaz, di Palembang. Beliau bertanya tadi gimana Ustaz kalau memberikan sesuatu itu kepada yang tadi Ustaz, pada tukang beca, kepada beliau tadi mengatakan bahasanya preman itu. Preman. Kadang-kadang mereka ini nggak berpuasa Ustaz. Iya. Nah, itu gimana Ustaz hukum Ustaz? Jadi terima kasih Pak Kamil di Palembang ya. Pertanyaannya, kalau mendengar pertanyaan Pak Kamil ini, artinya Pak Kamil ini termasuk orang yang sering berbagi. Karena beliau memperhatikan orang yang diberi itu adalah salah satu diantaranya ada saja orang-orang yang barangkali ya tadi preman ya, atau yang dalam tanda kutip bagaimana lah gitu ya. Pak Kamil, sekali lagi ya, pertama Allah dan Nabi mengisyaratkan kepada kita pada saat kita berbagi itu tidak memandang bulu. Artinya apa? Siapapun kita bagi ya. Kita niatkan ini untuk kebaikan. Mana tahu pada saat kita berbagi kepada mereka, minta maaf. Bukan berarti mendiskreditkan preman Ustaz ya. Artinya ada saja yang orang-orang yang kalau kita sebut sehari-hari itu preman, tetapi
ibadah mereka sangat tinggi, ya. Dia barangkali menurut kita, menurut pandangan kita orang ini kayaknya nakal ya, nakal kayaknya ya. Biasanya konotasi kalau preman itu nakal, padahal tidak semua preman, minta maaf, itu nakal. Ya, artinya apa? Pada saat kita lihat mungkin dia ini nakal, tetapi di malam hari ada saja waktu-waktu di mana ia beribadah dan kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi mengisyaratkan kepada kita, kepada siapapun kita berbagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu suatu saat mereka berbuat baik atau mereka mengenang perbuatan baik kita itu yang akan menjadi hidayah untuk mereka. Jadi itu saya, jadi bisa jadi itu jadi asbab hidayah. Asbab hidayah Allah kepada orang tersebut. Baik Ustaz, jadi kalau tadi apa yang Ustaz sampaikan bahwa kita berbagi, alhamdulillah Ustaz, banyak yang respon. Banyak yang respon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak dari mana dan dari siapa nih Pak? Dari Pak Aldi, dari Bangkang Balai. Oh iya Bapak, selamat Pak. Ya silakan, mudah-mudahan sehat. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kalau seandainya kita tidak puasa, tidak bisa ya Pak, tidak boleh ya, harus nak puasa ya. Kalau berbagi, nak mesti puasanya maksudnya? Oh itu. Iya. Kalau tidak puasa, tidak apa-apa maksudnya pertanyaannya, oke? Iya. Baik. Terima kasih Pak Aldi. Mudah-mudahan sehat, berkah ya Pak Aldi ya. Baik. Nah, Ustaz, ini Ustaz. Jadi dia nak ngenjuk tapi tidak puasa. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Aldi. Aldi di Pangkalan Balai ya. Sekali lagi sama dengan Pak Kamil tadi, kayaknya semangat untuk berbaginya luar biasa. Tetapi ya barangkali ini bukannya Pak Aldinya. Ada orang yang sering berbagi, tapi menurut Pak Aldi kayaknya dia tidak puasa. Pak Aldi, ya di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka kerjakan terlebih dahulu yang wajibnya. Ya, pada saat tadi saya katakan, biasanya orang yang berpuasa itu sikap yang akan lahir dari dirinya itu adalah sikap ingin berbagi, Ustaz. Ya, sederhana. Sederhana saja. Kalau jangankan berbagi materi, berbagi tempat saja itu bisa loh. Pada saat misalnya kita sholat tarawih di masjid-masjid, ya sempit itu, atau misalnya sudah tidak ada lagi ruangan tempat, ternyata kita melihat ada orang yang mencari, kita panggil loh dia untuk duduk di samping kita. Kenapa? Berbagi juga itu. Artinya tadi Ustaz, berbagi bukan saja berbagi materi, termasuk berbagi tempat tapi juga. Tapi kalau dalam kasus beliau ini gimana sih? Kalau tapi masih boleh berbagi. Ya silakan berbagi, tetapi ya kalau bisa Pak Aldi ya berpuasalah ya, biar lebih punya makna berbaginya ya. Insya Allah, kecuali kalau memang tidak bisa berpuasa karena dibenarkan oleh syar'i, sakit, musafir atau lain sebagainya, artinya itu dibenarkan ya. Ini jawaban saya Pak. Tadi ada satu hal yang menarik Ustaz, apa yang tadi ditanyakan oleh adik-adik kita dan tadi apa yang Ustaz sampaikan bahwa artinya berbagi ini tidak mengenal agama, tidak mengenal bahkan makhluk hewan sekalipun. Nah ini mungkin menunjukkan betapa Rahman dan Rahimnya Allah. Mungkin ini Ustaz, ada rahasia kenapa nama Allah itu langsung didempetkan dengan kata-kata itu. Misal enggak Allah langsung Wahab. Atau Razak misalnya, karena beri rezeki. Kenapa harus Ar-Rahman dan Rahim itu Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz. Itulah salah satu sebab mengapa Allah itu dalam Asmaul Husna setelah lapas Allah itu langsung yang kedua Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja itu berdekatan, nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya adalah karena Allah memang adalah zat yang maha segalanya, maha mulia, yang diawali dengan kerahman rahiman Allah. Allah itu tidak mungkin menurunkan azab, bahkan di dalam beberapa hadits qudsi itu sering kita baca, Allah malu menurunkan azab jika di kampung tersebut masih ada orang yang beristighfar. Artinya apa? Allah mengedepankan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Jadi segala sesuatu di alam ini semuanya karena Rahman dan Rahimnya Allah. Bukan berarti pada saat sekarang ini misalnya Allah, ya kita sekarang ini sedang merasakan pandemi COVID-19. Tetapi di sela-sela pandemi COVID-19 ada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak menggugah kita untuk saling berbagi lagi, saling mengenal. Oh berapa banyak loh, dengan minta maaf bukan berarti kita bersyukur dengan pandemi COVID-19 ya Ustaz ya. Artinya apa?
coba perhatikan pada saat kita lihat di media sosial, di televisi ya, itu ada rumah yang sengaja menggantungkan makanan, silakan ambil. Masya Allah. Luar biasa. Itu terjadi setelah pandemi COVID-19. Artinya kita jangan juga berterima kasih. Artinya inilah sifat Allah, Rahman dan Rahimnya itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, betapa luar biasa ya apa yang tadi beliau sampaikan. Baik, ini ada penonton lagi masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dari siapa dan di mana Ibu? Dari jalur 13 blok C. Oh iya, silakan, jauh nih Ustaz. Baik, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanyakan ini masalah fitrah. Misalnya ngasih sama anak, sama cucu, boleh enggak? Fitrah ya. Terus? Iya, masalah fitrah. Jadi aku kan anak nggak punya, cucu nggak punya. Ya. Jadi mau ngasih sama anak, sama cucu. Iya. Bagaimana, bisa enggak? Iya. Itu aja Ibu, Bu Suminar? Iya. Segitu. Baik Ibu. Ibu Suminar, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nih Ustaz, tadi beliau tanyakan tentang itu. Dia nggak punya cucu, nggak punya, dia mau fitrah. Ini tentang fitrah. Kalau tidak salah Ustaz, dia tadi boleh tidak boleh kepada keluarganya intinya. Kepada keluarganya, kepada keluarga intinya Ustaz. Iya. Terima kasih Bu Suminar. Pertama, bahwa hikmah dari fitrah, zakat fitrah itu untuk menggembirakan orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya pada saat hari raya Idul Fitri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi misalnya Ibu Sumina bertanya, dia mempunyai anak atau cucu, boleh tidak langsung diberikan kepada anak dan cucunya? Jawabannya, kalau selama ini anak dan cucu tersebut dalam tanggungan Ibu Suminar, maka tidak boleh. Artinya dalam tanggungan Ibu Suminar ya, jangan lagi kasihkan kepada yang memang atau di sekitarnya saja. Siapa yang menurut kita lebih berhak. Karena apa? Anak dan cucu ini itu di bawah tanggungan kita sekarang ini. Baik, itu barangkali. Jadi Ibu Suminar sudah terjawab ya Bu. Jadi berikan saja kepada yang lain karena kalau itu menjadi tanggung jawab Ibu Suminar. Ustaz, ya. Baik Ustaz, kita melihat nih Ustaz, bulan Ramadan ini fenomena yang tadi Ustaz ceritakan. Orang banyak berbagi, apalagi di masa pandemi nih Ustaz. Kata Ustaz tadi ada orang menggantungkan makan, tinggal ngambil gitu kan. Kita melihat alhamdulillah Ramadan ini betul-betul kata Ustaz tadi membentuk orang punya jiwa berbagi, peduli. Tapi Ustaz, sayangnya ini sementara nih Ustaz. Begitu selesai Ramadan, datang lagi yang nggak lanjut Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Fenomena seperti ini gimana Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz. Memang fenomena ini selalu berkelanjutan kayaknya. Habis Ramadan udah hilang. Jangankan habis Ramadan Ustaz, sebelum Ramadan berakhir saja rasa itu sudah hilang. Rasa itu sudah hilang. Nah, ini yang kita harapkan. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an menyatakan di ujung surah Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah, Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Itu artinya pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka saya ingin katakan jangan salahkan ibadah puasanya, tapi salahkan orangnya. Kenapa? Barangkali orang itu mereka yang berpuasa bukan karena Allah. Mereka berpuasa karena ya barangkali sesuatu dan lain hal. Ya, oleh karena itu keluar dari Ramadan itu tidak membekas sama sekali hasilnya. Biasanya kalau orang yang pertama orang yang benar-benar beribadah karena Allah, sikap yang akan lahir itu memang benar-benar ikhlas. Kalau sikap itu sudah ikhlas, maka sikap itu akan tetap berada dalam dirinya setelah Ramadan. Nah ini yang harus kita jaga. Memang fenomena yang kata Ustadz tadi, di bulan Ramadan, waduh luar biasa banyak sekali, baik majelis taklim, apalagi ini tadi remaja-remaja milenial ya, yang mau berbagi setelah Ramadan, kebalikannya. Bahkan remaja-remaja yang tadinya bisa saling silaturahmi, di luar bulan Ramadan bisa gontok-gontokan mereka kan. Nah ini naudzubillah. Oleh karena itu pertahankan ruh, jiwa
Ramadan ini setiap saat. Oleh karena itu mengapa setelah Ramadan Ustaz Nabi mensyariatkan kepada kita salah satu di antaranya itu puasa Syawal. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan apa yang Ustaz akan sampaikan tadi, mungkin kita ikuti dulu pariwara yang akan lewat.